Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Fitria Fajriatu Samsia dengan NIM D002416. Video ini ditujukan sebagai untuk penugasan dari Laboratorium Anatomi sebagai pemenuhan dari tugas laporan praktikum anatomi. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk circulus arteriosus Willisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi circulus arteriosus Willisi ini merupakan vaskularisasi pada ensefalon atau otak yang dari posteriornya dimulai dari arteri vertebralis yang menyatu menjadi arteri basilaris, dan dari arteri basilaris ini bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Dari arteri cerebri posterior kemudian dihubungkan oleh arteri communicans posterior ke arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini juga mendapat vaskularisasi dari arteri carotis interna. Selanjutnya, arteri cerebri media berlanjut menjadi arteri cerebri anterior, dan arteri cerebri anterior pada dextra dan sinistra disatukan oleh arteri communicans anterior. Nah, fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar adalah ketika salah satu arteri ini terjadi sumbatan, maka aliran darah itu tetap bisa mengaliri dan memberikan nutrisi pada sel-sel otak sehingga sel-sel otak ini tidak mengalami kematian. Karena ketika salah satu aliran darahnya tersumbat, tetap bisa dialiri darah dari arah yang lainnya, sehingga tidak terjadi iskemi atau tidak terjadi penyumbatan. Karena sel-sel pada otak ini merupakan sel-sel yang sangat fatal jika tidak dialiri oleh darah, karena sangat memerlukan oksigen dan juga nutrisi. Dan dalam waktu singkat, jika tidak mendapatkan oksigen dan juga nutrisi, sel-sel tersebut akan mati. Maka circulus arteriosus Willisi ini merupakan kompensasi dari adanya atau terjadinya hal tersebut. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal, titik akhir, lokasi penyilangan, dan letak di medula spinalis. Kita lihat terlebih dahulu, yang di sebelah kiri ini merupakan tractus corticospinalis, dan yang sebelah kanan ini merupakan tractus spinothalamicus. Dan untuk fungsinya, tractus corticospinalis ini merupakan traktus yang nantinya berfungsi untuk gerakan motorik volunteer atau gerakan motorik yang sadar, seperti menggerakkan otot rangka. Jadi dia lebih kepada eferen. Dan untuk tractus spinothalamicus, dia fungsinya untuk menerima rangsang nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Jadi dia aferen. Nah, untuk titik awalnya, pada tractus corticospinalis ini ada di korteks motorik, khususnya area Brodmann 4 dan 6, yang terletak untuk area Brodmann 4 terletak di gyrus praecentralis, lobus frontalis, begitu juga area Brodmann 6 di lobus frontalis juga. Kemudian, untuk titik awal dari tractus spinothalamicus ada di neuron sensori di ganglion spinalis, seperti pada gambar ya. Kemudian, untuk titik akhirnya, tractus corticospinalis ada di neuron motorik di cornu anterior medula spinalis, dan di tractus spinothalamicus ada di talamus, lalu ke korteks somatosensorik. Dan untuk lokasi penyilangan atau decussatio-nya, pada tractus corticospinalis ini ada di decussatio piramida pada medula oblongata, khususnya di tractus corticospinalis lateralis. Sedangkan untuk tractus corticospinalis anteriornya itu tidak terjadi penyilangan. Dan pada tractus spinothalamicus, penyilangannya terjadi di commissura alba anterior pada medula spinalis. Dan letak di medula spinalis, untuk tractus corticospinalis ada di kolumna lateral dan anterior. Kemudian untuk tractus spinothalamicus ada di kolumna anterolateral.
Next, soal nomor 3 mengenai truncus cerebri. Sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Jadi, truncus cerebri, brainstem atau batang otak ini terdiri dari 3 struktur penting. Yang pertama ada mesencephalon, kemudian pons, dan yang terakhir medula oblongata. Mesencephalon ini berasal dari midbrain atau ya mesencephalon itu sendiri. Kemudian untuk pons ini berasal dari rhombencephalon yang nanti berkembang lagi menjadi metencephalon dan myelencephalon, dan untuk pons ini berasal dari metencephalon. Metencephalon ini berkembang menjadi pons dan juga cerebellum, akan tapi pada truncus cerebri yang masuk ke dalam truncus cerebri ini hanya pons. Dan untuk medula oblongata dia berasal dari myelencephalon. Nah, untuk mesencephalon di sini terdapat beberapa bangunan penting seperti yang pertama ada colliculus superior yang berada di bagian atas dari colliculus yang berada di bagian superior dari colliculus inferior. Ada juga pedunculus cerebri yang kita akan zoom di bagian kiri, tapi saya akan menjelaskan dulu di bawahnya ada juga pedunculus cerebri superior, pedunculus cerebri media, dan pedunculus cerebri inferior. Kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Di sini ada bangunan yaitu fossa interpeduncularis yang berada di antara 2 pedunculus. Kemudian di sini juga ada tectum mesencephali. Bedakan tectum dengan tegmentum ya. Yang tegmentum mesencephali ini dia berada di bawah substantia nigra. Yang substantia nigra ini memisahkan antara tegmentum mesencephali dengan crus cerebri. Dan di tengah ini yang berlubang ini merupakan aqueductus mesencephali. Next ke pons. Untuk pembagian bagian-bagian pada pons kita bisa lihat dari posisi ventral dan juga dorsal. Untuk posisi ventral di sini ada beberapa bagian penting pada pons. Bagian dorsal dulu. Di bagian dorsal ini ada bagian-bagian penting pada pons seperti pada bagian dorsalnya ini ada colliculus facialis, kemudian untuk bagian ventralnya ini ada sulcus basilaris, ada juga pedunculus cerebri media, dan juga sulcus bulbopontinus. Di sini juga keluar nervus trigeminus, nervus abducens, dan juga nervus facialis. Next, untuk medula oblongata, di sini di bagian ventral ini ada piramid, kemudian olive yang ada di bagian dextra dan sinistra, kemudian visura anterior. Ada juga sulcus ventrolateral, sulcus posterolateral, dan decussatio pyramidalis. Kemudian kita lihat dari sisi samping juga, ini ada sulcus mediana posterior. Next, jelaskan usul-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni serta akibat dari lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi untuk nervus motorik murni itu nervusnya ada 3, yaitu nervus 3, 4, dan 6, atau oculomotor, trochlearis, dan juga abducens. Asal-usul nukleus dari nervus 3 berasal dari nucleus nervi oculomotori, kemudian nervus 4 dari nucleus nervi trochlearis, dan nervus 6 dari nucleus nervi abducentis. Kemudian nervus 3 ini keluar dari fossa interpeduncularis. Untuk
nervus 4 keluar dari colliculus caudal colliculus inferior, dan untuk nervus 6 dari sulcus bulbopontinus. Di sini juga bisa kita lihat tempat keluarnya nervus-nervusnya pada cranii atau cranium. Next, fungsi dari masing-masing nervusnya. Untuk nervus 3 ini kita mulai dari nervus 4 terlebih dahulu saja. Jadi untuk nervus 4 yaitu nervus trochlearis, fungsinya untuk menggerakkan musculus obliquus superior, dan dia fungsinya untuk adduksi dan juga elevasi. Kemudian untuk nervus 6 itu fungsinya untuk menggerakkan musculus rectus lateralis, fungsinya untuk abduksi. Selain itu, kemudian untuk nervus 3 itu untuk menggerakkan sebagian besar otot mata selain musculus obliquus superior dan juga musculus rectus lateralis. Contohnya ada musculus obliquus inferior, kemudian rectus superior, inferior, dan juga rectus medialis. Selanjutnya, lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuron. Untuk nervus 3, apabila terjadi lesi, bisa mengakibatkan ptosis atau kelopak matanya itu jatuh. Kemudian mengakibatkan juga mata mengarah ke lateral dan bawah, mydriasis, gangguan akomodasi, dan juga diplopia. Dan untuk nervus 6 itu mengakibatkan kesulitan melihat ke bawah jika terjadi lesi, terutama saat membaca dan juga menuruni tangga. Selain itu terjadi juga diplopia vertikal dan juga seringkali kepala itu dimiringkan ke sisi kiri untuk mengkompensasi terjadinya lesi dari nervus 4. Dan untuk nervus 6, jika terjadi lesi bisa mengakibatkan mata tidak bisa bergerak ke lateral atau abduksinya itu terganggu, kemudian mata terdorong ke medial, dan terjadi diplopia horizontal saat melihat ke sisi yang terjadi lesi. Kemudian nomor selanjutnya, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Jadi yang pertama ada area 4, ini fungsinya untuk gerakan motorik primer, dia letaknya ada di gyrus precentralis, lobus frontalis. Untuk area 312 ini fungsinya untuk somatosensorik primer, letaknya ada di gyrus postcentralis, lobus parietalis. Dan area 4445 ini merupakan area bicara motorik atau Broca, ada di lobus temporalis. Dan untuk area 22 ini adalah area Wernicke atau bicara sensoris, letaknya ada di lobus temporalis. Nomor selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan kelumpuhan pada tungkai? Serta jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Baik, jadi oklusi pada arteri cerebri media atau ACM, disingkat ACM atau medial cerebral artery, lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dibandingkan dengan tungkai karena ACM ini merupakan cabang terbesar dari arteri cartus interna kan. Jadi ACM ini juga memasuk permukaan lateral hemisfer cerebri, termasuk korteks motor lateral, kemudian korteks sensorik lateral, dan juga daerah Broca dan juga Wernicke. Kemudian homunculus motorik ini juga memberikan distribusi fungsi motorik di korteks motorik primer atau tepatnya di gyrus precentralis. Nah, karena arteri cerebri media menyuplai bagian lateral korteks motorik, maka oklusi atau infark di wilayah arteri cerebri media ini lebih mungkin menyebabkan hemiparesis wajah dan lengan pada kontralateral. Sementara untuk tungkai tidak terkena atau hanya terkena efek yang ringan karena divaskularisasi oleh arteri cerebri anterior. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Untuk distribusi vaskular dan homunculus motoriknya
pada arteri cerebri anterior ini memvaskularisasi area tungkai dan juga batang tubuh, sedangkan untuk arteri cerebri media itu memvaskularisasi lengan, tangan, wajah, bibir, dan juga lidah, di mana tadi di kasusnya ditanyakan mengapa lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah, karena memang area distribusi vaskularisasinya mengarah ke wajah. Next. Untuk soal selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Oke, jadi arteri karotis interna kiri ini menyuplai apa saja? Yang pertama, arteri cerebri anterior sebelah kiri, kemudian arteri cerebri media sebelah kiri, dan juga bagian dari sirkulus, dan juga merupakan bagian dari sirkulus Willisi. Untuk mekanisme kompensasi melalui sirkulus Willisi ini, pertama dari anastomose dari sisi kontralateral atau kanan terlebih dahulu, yaitu dikompensasi oleh arteri cerebri anterior sebelah kanan dari karotis interna kanan mengalirkan darah ke sisi kiri melalui arteri komunikans anterior. Maka arteri cerebri anterior itu tetap bisa mendapatkan suplai darah dari sisi kanan sehingga mencegah infark pada daerah medial di hemisfer kiri. Ya, bisa dilihat pada diagram sirkulus Willisi. Nah, jadi pada ketika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, ACA di kiri itu tetap bisa mendapat suplai dari sisi kanan karena mendapat dari arteri cerebri anterior yang kanan. Arteri cerebri anterior dextra ini dari arteri karotis interna yang dextra. Next. Dan dari posterior itu arteri basilaris, dimulai dari arteri dari sisi posterior, nantinya mendapat vaskularisasi dari arteri komunikans posterior kiri dan juga arteri cerebri posterior kiri. Karena dimulai dari arteri basilaris bercabang menjadi arteri cerebri posterior dextra dan sinistra. Dari sini darah itu mengalir ke arteri karotis interna kiri melalui arteri komunikans posterior yang kiri. Jalur ini memberikan suplai sebagai cabang-cabang distal dari karotis interna yang kiri. Jadi ketika terjadi oklusi pada arteri karotis interna yang kiri, suplai darah ke otak bagian kiri itu dikompensasi melalui satu arteri komunikans anterior dari sisi kanan dan arteri komunikans posterior dari sistem vertebrobasilaris. Oke, jadi dari anteriornya dari sisi dextra, kemudian dari posteriornya dari komunikans posterior. Baik, jadi itu saja untuk laporan praktikum anatomi untuk materi ensefalon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.